Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah Misteri Paling Kasala Desa Piring Bone. Sebuah kisah yang ditulis oleh Phoenix Kla dari sayap emas pijar horor. Mari kita masuk ke kisahnya di YouTube channel Fakta Sejarah. Akhirnya, ucap Rusli lirih, menatap takjub desanya yang sudah ada di depan mata. Lalu terdiam sebentar, mengamati tanah kelahirannya itu yang telah ia tinggalkan 10 tahun lamanya demi mengadu nasib di Jayapura. Tak lama, perahu kecil yang ia tumpangi dari seberang akhirnya merapat ke dermaga batu. Desa Piring Bone terpisah dari daratan pusat kota. Jadi, untuk mencapainya harus naik ojek perahu katinting yang menyeberang setiap hari dengan tarif Rp5.000. Rusli? Suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang ketika Rusli mulai menurunkan barang bawaannya dari atas perahu. Rusli menoleh pelan. Ia mengamati wajah pria itu sedikit ragu. Dedi? Astaga, sudah berapa lama kita tidak ketemu? Dedi tertawa kecil sembari menggenggam tangan Rusli erat. Lama sekali, aku bahkan sudah punya 2 anak sekarang. Wah, luar biasa kau, Ded, jawab Rusli tertawa. Dedi yang melihat barang bawaan Rusli cukup banyak, langsung menawarkan diri untuk membantu. Rusli membawa 2 buah kardus, sedangkan Dedi memikul karung di atas bahunya. Mereka lalu berjalan beriringan. Kau pulang diam-diam ya, karena tidak ada kabar sama sekali. Kau tahu sendiri kan, kampung sekecil ini mana mungkin ada kabar yang tidak sampai ke semua orang. Rusli menghela nafas. Iya, Ded. Awalnya aku rencana pulang bulan depan, pas tahun baru kan di situ. Tapi suaranya sedikit pelan. Sakit bapakku makin parah. Beliau sudah tidak bisa bangun sendiri dari tempat tidur. Aku juga tak tega mendengar ibuku yang urus kebun sendirian. Dedi mengangguk. Aku pernah dengar kabar ayahmu kena gula kering, tapi kukira tidak separah itu. Pantas aku lihat ibumu selalu ke kebun sendirian. Ya begitulah, Ded. Ibuku malah melarangku pulang. Katanya ia bisa mengurus semuanya. Tapi ya, sebagai anak mereka satu-satunya, hatiku jelas tidak tenang. Jadi, kuputuskan saja pulang. Tangan kiri Dedi langsung menepuk bahu Rusli keras. Hebat kau, Rus. Sudah tepat pilihanmu. Ayo cepat. Ibumu pasti terkejut melihatmu pulang tiba-tiba. Dedi mempercepat langkahnya dengan semangat, membuat Rusli geleng-geleng mengingat masa kecil mereka. Kurang dari 5 menit, mereka akhirnya sampai di rumah panggung kayu yang cukup bagus. Mata Rusli sedikit berkaca-kaca, karena dulu rumah mereka sangat kecil, sekarang sudah lebih layak. Hasil kerja kerasnya dimanfaatkan ibunya dengan baik. Selain membeli lahan, ibunya juga menabung gaji Rusli untuk ia gunakan sewaktu menikah nantinya. Ibu, ayah! Rusli berteriak hingga para tetangga ikut keluar dan menyambut kedatangan Rusli. Begitu melihat anaknya kini ada di depan matanya, Mariati menangis dan memeluknya, sedangkan ayahnya hanya bisa tersenyum pelan saat dipeluk oleh Rusli. Beberapa hari kemudian, Rusli yang pagi itu baru selesai mandi, langsung meletakkan handuknya di kursi ketika melihat ibunya sibuk menggoreng ubi. Ibu berhenti saja ke kebun mulai hari ini. Aku yang akan mengurus jagung dan sayur-sayuran kita ya, Bu. Mariati yang sedang duduk tiba-tiba terdiam. Tangan kanannya yang tadi sibuk membalik potongan ubi berhenti sejenak. Tidak perlu, Nak. Kau istirahat dulu saja.
Rusli menatap heran. "Kenapa, Bu?" "Aku justru pulang karena ingin membantu Ibu." Mariati terus mencari alasan, tapi tak menyurutkan niat Rusli. Hingga akhirnya ia memperbolehkannya. "Tapi kamu perginya agak siangan saja ya, Nak. Ibu belum buat bekal." Jelas Mariati bimbang. Rusli hanya menurut saran ibunya. Pukul 9 tepat. Rusli yang tadi menemani ayahnya kini terpukau dengan ibunya yang bisa masak dengan sangat cepat. Di atas meja sudah ada nasi yang masih panas, ikan goreng, bakwan jagung, dan sayur buah kelor. Wah, sedapnya. Rusli mendekat, terus memuji masakan ibunya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya heran. Makanan yang ibunya masukkan ke dalam rantang bukan hanya cukup, melainkan sangat banyak. "Bu, ini semua untuk siapa? Ibu ada undang orang lain di kebun?" Rusli penasaran, tapi ibunya hanya menggeleng. "Lah, terus Bu, ini banyak banget. Mana sanggup aku habiskan sendiri, Bu." Rusli menunjuk 2 buah rantang dan 2 botol air ukuran besar di atas meja. Mariati menghentikan tangannya sebentar, lalu menatap datar ke anaknya, membuat nyali Rusli menciut. "Kamu akan butuh ini nanti." Sepanjang jalan ke kebun, Rusli terus mengeluh karena barang bawaannya yang berat. Perhatian sih perhatian, tapi nggak gini juga, Bu. Sesampainya di kebun, ia cepat-cepat meletakkan barang bawaannya dan merebahkan tubuhnya sebentar di atas barung-barung, yakni sebuah bangunan pondokan kecil. Setelah dirasa cukup istirahat, ia langsung mengambil parang dan mulai memotong batang jagung yang sudah tua satu persatu. Pekerjaan segunung. Keluhnya memperhatikan puluhan pohon jagung. Ia berpikir keras, bagaimana cara ibunya menanam semua ini? Apa manggil orang atau gimana? Karena sangat banyak dan teratur tumbuhnya. Di tengah lamunannya, tiba-tiba krek, 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 terdengar langkah kaki seperti orang berlari di atas daun kering. Rusli yang sedang berjongkok langsung melonjak kaget. Ada 4 pria asing berdiri di belakangnya saat ia mengangkat kepala. Ia berdiri pelan dan melangkah mundur. Ekor matanya tak bisa lepas melihat penampilan orang-orang di depannya dari atas sampai bawah. Tubuh mereka tinggi dan kurus. Mereka juga tidak memiliki garis lekukan di antara ujung hidung dan atas bibir mereka seperti manusia pada umumnya. Anehnya lagi, mereka berjalan di atas tanah merah yang panas tanpa alas kaki. Bahasa yang mereka ucapkan bahasa Indonesia biasa, tapi terdengar terbata-bata seperti gagu. Tapi pakaian mereka justru sangat rapi, dengan kaos oblong dan celana kain sangat tidak cocok dengan kondisi area kebun yang berdebu. Di tengah rasa bingungnya, tiba-tiba salah satu dari mereka langsung mengeluarkan parang panjang yang mengkilap, disusul 3 lainnya. Keempatnya berteriak bersamaan mendekat ke arah Rusli. Jangan mendekat, jangan, tolong!" Rusli ketakutan hingga jatuh. Ia hanya bisa menutup mata menunggu nasib, melawan juga percuma. Serak, tuk, serak. Terdengar seperti sesuatu terjatuh bersamaan. Rusli yang menggigil ketakutan membuka matanya sebelah. Aku masih hidup." Ia meraba seluruh tubuhnya, memastikan dengan konyol. Keempat pria tadi rupanya menggunakan parang untuk memangkas batang jagung. Rusli segera berdiri dan membersihkan tanah yang menempel di celana dan bajunya. Segera matanya fokus kembali ke orang-orang aneh tadi. "Dian, apa-apaan ini?" Rusli kaget melihat mereka yang bergerak sangat cepat. Ia berkali-kali mengucek matanya untuk memastikan apa ia berhalusinasi atau tidak. Siapa mereka sebenarnya? Gumamnya terus-menerus. Bagaimana tidak, hanya dalam hitungan menit seluruh kebun sudah dibersihkan. Mereka juga sudah memisahkan jagung yang sudah tua dan muda. Sayur-sayuran seperti tomat, kentang, kacang panjang, dan sayuran lain yang tumbuh di kebun sudah dipanen semua. Bahkan siap jual karena mereka juga sudah mengikat dan membaginya.
Selesai bekerja, mereka langsung naik ke barung-barung, lalu melirik tajam ke arah Rusli yang tadinya ingin berterima kasih tapi mereka lewati begitu saja. Jantung Rusli berdegup kencang. Untungnya ia segera teringat bekal dari ibunya. Buru-buru Rusli bergabung dengan mereka dan menyajikan makanan. Aroma ikan goreng menyebar di antara mereka. Rusli belum selesai bicara saat keempat orang itu langsung meraih rantang lalu makan dengan sangat rakus dan lahap. Kalian sudah tidak makan berapa lama sih? Ujar Rusli spontan. Mereka berempat langsung refleks menatap tajam ke arahnya. Rusli langsung tertawa segan sekaligus takut. Bercanda, aku bercanda kok. Silakan makan lagi. Keempatnya lalu makan lagi. Tapi anehnya, meski terlihat sangat cepat, tidak terdengar suara kunyahan mereka sama sekali. Begitu selesai minum, tanpa sepatah kata pun, mereka langsung berlari pergi. Rusli bahkan tak bisa melihat jelas ke arah mana mereka pergi. Di matanya, orang-orang itu seperti menembus pohon jati di perbatasan kebun. Rusli terpaku di tempat duduknya, penasaran sekaligus kagum. Sekian detik ia baru sadar jika semua rantang yang tadinya penuh, kini sudah kosong, tak menyisakan satu butir nasi pun. Apa mereka bukan manusia? Gumamnya menelan ludah. Sore harinya, ketika ia kembali ke rumah, di depan pintu ibunya sudah menunggu. Buru-buru Mariati meraih rantang dari tangan anaknya. Segera ia membuka semua rantang itu. Ia menatap rantang kosong itu tanpa sepatah kata pun. Rusli menggaruk kepala. Kenapa, Bu? Mariati menutup rantang pelan. Justru ibu takut jika masih penuh. Ucapnya menghela nafas lega. Tanpa menunggu respon Rusli, ia langsung membalikkan badan masuk ke dalam rumah. Rusli terpaku menatap ibunya yang lagi-lagi membuatnya bingung. Tapi ia mengabaikan dan segera mandi. Tepat saat ia selesai mandi, Rusli, suara seorang pria terdengar nyaring dari kolong rumah. Oi! Rusli segera keluar dan melihat Udin melambaikan tangan. Ayo ngopi. Sembari Udin menunjukkan kopi saset yang sengaja dililitkan di lehernya. Oke, duluan aja. Aku sebentar lagi nyusul. Udin menaikkan jempol dan berjalan pergi. Tak lama setelah siap, Rusli yang ingin pamit pada ayah dan ibunya, tak sengaja mendengar percakapan antara keduanya. Rusli mungkin tidak akan siap. Suara Mariati terdengar samar di balik pintu. Rusli terdiam sejenak. Pasti ingin memintaku menikah lagi nih. Ia mengurungkan niat untuk masuk dan segera pergi keluar rumah tanpa meminta izin. Tak lama berselang, kini Rusli sudah duduk berhadapan dengan Dedi dan Udin di warung kopi Puang Askin. Kedua teman baiknya itu sibuk menghisap rokok masing-masing. Sedang Rusli, pikirannya masih melayang tentang kejadian yang terjadi hari ini. Dedi yang pertama kali menyadari wajah murung Rusli, langsung berkata, "Kebunmu gimana, Rus?" Tanya Dedi menatap serius. "Aku dengar-dengar kamu mulai ngurus kebun sendirian kan?" Tambah Udin sambil meletakkan rokoknya dan mulai menyeruput kopi. Rusli menatap mereka berdua bergantian. "Aku sudah mulai ke kebun hari ini, tapi..." Perkataannya terpotong, yang membuat Dedi dan Udin menatap tajam, membuat Rusli berdehem singkat dan tertawa kecil. Kalian tahu, aku ketemu 4 orang aneh yang membantu membersihkan kebun dengan sangat cepat. Udin tersedak. Jangan bilang orang-orang itu tidak pakai sendal, terus pakaiannya kayak orang kota. Rusli mengangguk, yang membuat Udin dan Dedi hampir bersamaan berdiri. Kalian kenapa? Orang-orang itu sangat baik kok. Bela Rusli tersenyum canggung. Baik katamu. Jangan bilang kamu juga ngasih mereka makan. Udin menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat Rusli mengangguk untuk kedua kalinya. Dedi mengusap
mengusap wajahnya kasar. "Jelasin, Din." Dengar baik-baik, Rus. Kalau kau ketemu mereka lagi, kau sebaiknya lari saja. Jelas Udin menatap lurus ke arah Rusli. Rusli terkekeh pelan. Dasar kalian. Sudah tahun berapa ini? Kalian masih percaya tahayul saja. Dedi yang greget langsung mendekati Rusli, lalu menarik kepalanya agar matanya fokus menatap ke arahnya. "Mereka itu bukan orang Tuklino, bukan orang hidup, Rus. Mereka pasti paling kasala." Jelas Dedi tegas. Paling kasala sudah lama tak terlihat di kampung kita, karena orang-orang di sini kalau membersihkan ladang atau bakar sampah pasti selalu beramai-ramai, juga memasukkan batu, garam, dan bani, biji wijen ke dalam pembakarannya. Nada suara Udin terdengar sangat serius. "Masa ibumu gak ada bilang apapun?" Udin hanya bisa menghela nafas kasar ketika Rusli menggeleng sebagai jawaban. "Sudahlah, intinya kalau kau kebunmu lagi sebelum melakukan aktivitas apapun, bakar sesuatu dan masukkan garam juga bani." Rusli yang mendengar kedua temannya itu sangat kekeh menjelaskan, juga merasakan firasat aneh, tapi menepisnya. Aku tak percaya dengan hal-hal seperti yang kalian bilang tadi. Aku rasa otak kalian sudah dicuci oleh cerita orang-orang desa zaman dulu." Astaga, Dedi menatapnya cemas. Rus, kalau kau keras kepala seperti ini, bisa merugikan dirimu sendiri, Rus. Aduh, sudahlah, kalian jangan mikir macam-macam lagi. Rusli beranjak dari tempat duduknya. Ia memegang bahu kedua sahabatnya. "Aku pulang dulu kalau gitu." Mereka mengangguk. "Rus, ingat pesan kami baik-baik." Dedi sekali lagi memastikan. Rusli mengangkat jempolnya sebagai jawaban. Dia masih gak berubah, Din. Masih sangat keras kepala. Dedi menatap punggung Rusli yang masih kelihatan. "Sudahlah, ayo muter skater sebelum istriku keburu nelpon nyuruh pulang," kata Udin yang dibalas anggukan singkat oleh Dedi. Malam itu, saat Rusli tertidur, ia bermimpi aneh. Di antara batang-batang jagung, ada 4 pasang mata merah menyala, melayang, mengejarnya. Rusli berlari di antara tanaman jagung yang luas. "Jangan mendekat!" teriaknya dalam mimpi. Bukannya berhenti, 4 pasang mata merah itu menyerang wajah Rusli. Rusli berusaha menepis dengan kedua tangannya. Tepat saat itu, ia tiba-tiba bangun, terengah-engah. Mariati yang mendengar teriakan anaknya datang memastikan. Tapi Rusli mengaku tidak apa-apa. Semenjak mimpinya malam itu, Rusli memilih tidak ke kebun dahulu dalam beberapa hari. 3 hari kemudian, Rusli baru ke kebun lagi. Setelah sayur yang dipanen sebelumnya sudah habis terjual. Kali ini ia membawa lebih banyak makanan lagi. "Ibu, apa ada sesuatu yang aku tidak tahu tentang kebun kita?" Rusli mendekati ibunya. Mariati lagi-lagi menghindar. "Ini sudah siap bekalnya. Berangkatlah, Nak, sebelum matahari makin panas." Ia menyerahkan kedua rantang ke anaknya. Rusli terdiam karena merasa diabaikan, tapi ia tetap meraih bekal itu dari ibunya. Sesampainya Rusli di kebun, ia tidak langsung memanen sayur apapun. Ia ingat perkataan Udin dan Dedi beberapa hari lalu. "Mari kita buktikan sendiri." Rusli tersenyum tipis sembari mengumpulkan ranting dan daun-daun kering yang bisa ia temukan. Ia bahkan sengaja mencangkul rumput untuk dibakar sekalian, meski belum terlalu tinggi. Lalu membakarnya begitu saja, hingga asap membumbung tinggi. Ia duduk termenung menunggu. "Sial, kok aku malah merinding di siang bolong gini?" gumamnya, mengangkat plastik berisi garam kasar juga bane yang masih tersisa di tangan kirinya yang sudah ia taburkan ke dalam api. Beberapa kali ia memutar
dan menimbang sisa benda itu. Apa harusnya tidak ikut saran Dedi dan Udin saja ya? Pikirnya singkat. Siapa yang akan membantuku kalau mereka benar-benar tidak datang? Saat ia sudah putus asa, tiba-tiba terdengar langkah orang berlari bersamaan. Rusli segera menoleh. Ia tersenyum puas begitu melihat 4 orang aneh yang sama beberapa hari lalu yang membantunya. Mereka muncul dari arah batok pohon jati yang menjadi penanda batas kebun Rusli dengan kebun orang lain. Akhirnya kalian datang juga. Aku sudah lama menunggu. Ternyata meski dengan garam dan bane, kalian tetap datang. Nada Rusli terdengar penuh semangat. Aku akan memarahi Udin dan Dedi nanti. Tambahnya merasa senang. Rusli menatap mereka berempat bergantian. Aku hari ini bawa bekal lebih banyak. Kalian harus rajin ya. Selesai mengatakan itu, Rusli langsung berbalik membelakangi mereka. Ia memetik cabai keriting di depannya santai. Terdengar suara parang ketika dicabut dari tempatnya. Rusli yang mendengar langsung tersenyum tipis. Parang yang mereka bawa kini lebih panjang dan mengkilap dari sebelumnya. Teriakan mereka terdengar keras dan lantang. Tidak seperti terakhir kalinya yang gagu. Rusli yang menyadari ada yang salah langsung berbalik badan. Bertepatan keempat orang itu juga mendekat mengangkat parang mereka tinggi. Rusli yang mengira mereka hanya akan membantunya tetap tenang, tapi ia berubah pucat ketika keempatnya malah mengarahkan parang mereka ke dirinya, ke arah Rusli. Tidak, bukan aku. Pangkas tanaman-tanaman itu. Rusli menunjuk pohon kacang panjang yang sudah mati semua. Keempat orang itu juga berhenti. Hei, kenapa kalian malah ingin menyerangku? Tambah Rusli protes. Begitu keempat orang itu lanjut berlari ke arahnya, Rusli langsung berlari sekencang mungkin. Semak-semak berduri menggores kulitnya. Tapi Rusli terus berlari sekuatnya tanpa arah. Meski kakinya terkantuk batu, tapi ia abaikan. Baginya yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan diri. Beberapa kali, parang salah satu dari mereka hampir mengenai punggung, juga nyaris lehernya. Aku tidak mau mati, teriaknya dengan ketakutan dan terus berlari. Beberapa saat, ia akhirnya sampai di jalan tanah utama yang biasa dilewati orang-orang desa untuk ke kebun masing-masing. Di ujung jalan, Pak Samsudin yang sedang memanggul jerigen air menghentikan langkahnya. Ia heran melihat Rusli yang berlari terpontang-panting tak karuan. Wajahnya sangat pucat dan terus berteriak. Weh Rusli, kenapa kau lari begitu? Teriaknya bersiap menghadang Rusli. Rusli yang menyadari sesuatu langsung berteriak. Awas Pak, awas! Rusli lalu hanya melirik sebentar saat melewati Pak Samsudin yang terpaku di tempatnya. Astaga, kesambet apa itu anaknya Mariati? Aneh sekali, ucapnya sambil menggeleng karena tidak melihat ada siapapun yang sedang mengejar Rusli. Percuma, ternyata orang lain tidak bisa melihat mereka. Pikir Rusli terus berlari. Keempat orang itu terus mengejar Rusli tanpa henti. Jadi meski kaki Rusli sudah terluka, Rusli tetap berusaha menghindari kejaran mereka. Ia melewati kebun-kebun lain. Itu bukannya Rusli? Seru seorang wanita parubaya yang tak lain ibunya Udin. Iya, itu Rusli. Ayah Udin berdiri memastikan. Kenapa dia lari ketakutan seperti itu ya? Tanya ibu-ibu lain yang hari itu membantu panen kebun milik orang tua Udin. Di mata mereka semua, Rusli hanya terlihat seperti orang panik yang berlari sendirian. Sementara bagi Rusli, ia merasa nafasnya sudah hampir habis dan keempat manusia itu masih mengejarnya. Jangan bunuh aku! Jeritnya ketakutan. Padahal bagi orang-orang yang melihatnya, Rusli hanya berlari dan terus berteriak ke belakang. Setelah sampai di wilayah kebun yang lebih jauh,
Rusli menjerit ketika kakinya tersandung batu dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Orang-orang yang mengejarnya kini berada di depan Rusli. Rusli baru menyadari jika jari-jari kaki mereka tidak rapat, tapi berjarak lebih lebar dibandingkan miliknya. Jangan bunuh aku. Rusli memelas mengatupkan kedua tangannya di depan mereka. Salah satu dari mereka malah langsung maju dan mengangkat parangnya, bersiap menebas Rusli saat itu juga. Srek! Keempat orang itu langsung menggosok mata mereka bersamaan. Cepat kesini. Seseorang melempar mereka dengan bubuk bawang putih. Rusli ditarik dan dipaksa terus berlari. Siapa kau? Teriak Rusli yang masih kesakitan dan harus berlari lagi. Diam dan ikut saja. Kecuali kau mau mati konyol di sini. Bentak pria yang terlihat rambutnya sudah putih semua. Pria itu menyeretnya masuk ke kawasan kebun yang sangat luas. Ia lalu memaksa Rusli cepat-cepat naik ke barung-barung. Begitu Pak Tua itu juga berhasil masuk, keempat orang tadi juga sudah sampai di depan pintu. Rusli menghela nafas pelan, dadanya terasa sesak. Siapa kau sebenarnya? Sosok lelaki tua itu mendekat ke arah Rusli. Diam. Ia menunjuk ke arah pintu barung-barung yang tertutup. Rusli menelan ludahnya yang pahit. Ekor matanya mengikuti arah tangan Pak Tua itu. Kring, kring, kring. Lonceng-lonceng yang digantung di depan pintu barung-barung berbunyi bersamaan. Rusli spontan memundurkan duduknya. Wajahnya langsung pucat. Mereka datang. Tenang saja, mereka tidak akan bisa masuk. Mereka sebentar lagi akan segera pergi. Ucap Pak Tua itu tenang, sedangkan Rusli berkeringat dingin. Untungnya, seperti ucapan Pak Tua tadi, paling kasala itu benar-benar pergi. Setelah mereka pergi, Rusli baru menyadari jika orang yang baru saja menyelamatkan hidupnya tak lain adalah Pak Tani. Ia tahu karena ayahnya dulu bekerja untuk Pak Tani. Hanya saja, kini penampilan Pak Tani sudah jauh berbeda dari 10 tahun yang lalu. Kini ia lebih kurus dan kepalanya sudah penuh uban. Ayah Rusli dulu yang bertugas untuk membawa sayur-sayuran Pak Tani ke kota untuk dijual sebelum akhirnya Pak Tani jarang kembali ke desa. Ia lebih memilih hidup sederhana dengan fokus berkebun dan murang menangkap babi hutan. Hasil kebunnya pun dijemput dan dijualkan oleh anak dan cucunya. Ia sendiri jarang sekali kembali ke desa. Setelah percakapan singkat antara keduanya, kini Pak Tani duduk lebih dekat dengan Rusli. Kau kenapa bisa berurusan dengan orang-orang itu? Pak Tani menatap Rusli tajam. Rusli gugup dan menceritakan kejadian yang ia alami di kebunnya beberapa waktu lalu. Siapa mereka sebenarnya, Puang? Sambung Rusli penasaran. Pak Tani menghela nafas kasar. Mereka itu paling gak salah, nak. Awalnya mereka manusia biasa seperti kita, tapi mereka terus berjalan tanpa arah, berpuluh hingga ada yang ratusan tahun, sampai akhirnya mereka bergabung dengan bangsa jin untuk membangun negeri mereka sendiri yang tak kasat mata. Lalu kenapa mereka mengejarku, Puang? Rusli terpaku ke wajah Pak Tani menunggu jawaban. Harusnya mereka tidak bisa membahayakan nyawa warga desa kita, sebab Tutoa Tariolo, orang-orang tua terdahulu di desa ini, sudah membuat perjanjian darah dengan mereka. Rusli tak terlalu paham dan hanya mengangguk pelan. Sore harinya, Rusli diantar Pak Tani kembali ke kebun Rusli. Begitu sampai, Pak Tani langsung memperhatikan seluruh kebun dan tidak ada yang aneh. Rusli yang berjalan pincang kesulitan membawa kedua rantang yang masih terisi penuh. Jadi Pak Tani membantunya sampai ke gerbang desa. Di gerbang desa, Udin sudah menunggu di atas motor dan tanpa menanyakan apapun,
langsung meraih barang bawaan Rusli, juga mengantarnya sampai ke rumah. Ayahnya yang hari itu ada jadwal konsultasi ke dokter, ditemani oleh ibu Rusli, belum juga pulang. Setelah memastikan Rusli jauh lebih tenang, Udin bertanya dengan hati-hati, "Sebenarnya apa yang terjadi denganmu hari ini?" Rusli langsung terdiam. Ia merasa gengsi mengakui kalau apa yang dikatakan Udin dan Dedi sebelumnya memang benar. "Aku cuma jatuh di kebun. Pulanglah, Din. Aku sudah tidak apa-apa," jawabnya berusaha tenang. Udin menatap Rusli sebentar. Ia sudah mendengar cerita dari ibunya yang melihat Rusli ketakutan siang tadi. Makanya Udin menunggu Rusli di gerbang desa untuk memastikan kondisinya. Tapi karena dia tahu betul watak si Rusli, Udin pun langsung berdiri. "Jangan ke kebun dulu lah, Rus. Istirahat sampai kakimu benar-benar sembuh. Kalau ada perlu apa-apa, hubungi saja aku atau Dedi." "Terima kasih, Hadin. Maaf ya, sudah merepotkanmu." Udin menepuk bahu Rusli lalu pergi. Begitu Udin pergi, dengan susah payah Rusli langsung membuang isi rantang tadi yang sudah basi ke belakang rumah agar ibunya tidak kecewa. Setelah itu, ia langsung mandi dan mengobati lukanya dengan minyak gosok. Tak lama ia kelelahan sekaligus trauma dan langsung tertidur. Menjelang Isya, rumah Rusli mendadak ribut. Beberapa orang membantu mengangkat ayah Rusli yang baru pulang dari pemeriksaan di kota. Meski sangat berisik, Rusli sama sekali tidak terbangun dari tidurnya. "Tumben anak ini, baru jam segini sudah tidur," gumam Martini melihat Rusli sudah tidur. Begitu ia ke dapur, di sana rantang-rantang yang tadi pagi dibawa Rusli sudah dicuci bersih. Syukurlah," ia tersenyum lega. Ketenangan itu berakhir ketika keesokan paginya, Maryati yang hendak membuka kandang ayam melihat sisa makanan basi yang dibuang oleh Rusli. Jantungnya berdetak cepat. Perasaannya langsung tidak enak. Ia buru-buru berlari kecil naik ke rumah menemui suaminya. "Pak, makanan yang dibawa Rusli kemarin tidak habis," katanya gemetar. Mendengar itu, wajah ayah Rusli langsung tegang. Tekanan darahnya langsung naik dan membuatnya sesak nafas. Rusli yang baru bangun langsung memijit dan mencoba menenangkan ayahnya. Sejak hari itu, desa Biringbone tidak pernah tenang lagi. Warga sering didatangi para Palingkasala. Awalnya mereka minta makan, tapi lama-kelamaan mereka menyerang dan mau membunuh mereka. Bahkan banyak warga yang gagal panen karena ulah Palingkasala. Kehadiran Palingkasala bukan hanya membuat mereka ketakutan, tapi juga memperburuk perekonomian mereka. Palingkasala juga beberapa kali membuat para petani tersesat, termasuk mulai seringnya beberapa Palingkasala terlihat berjalan-jalan di desa. Puncaknya, Palingkasala diyakini menjadi dalang kematian seorang warga bernama Parida yang berusia 40 tahun. Ia awalnya menghilang, lalu ditemukan 2 hari kemudian dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan bekas cakaran dan ada lubang cukup dalam di tengah kepalanya. Sore itu, begitu mayatnya ditemukan, langsung diperiksa oleh dokter. Rupanya luka-luka itu ia dapatkan dengan melukai diri sendiri. Hanya saja, sebelum menghilang, Parida memang sering linglung dan ketakutan dengan menyebut, "Palingkasala, Palingkasala, Palingkasala," terus menerus. Setelah mendengar semua kejadian yang terjadi, Rusli merasa sangat bertanggung jawab. Jadi sore itu juga ia mendatangi Pak Tani. "Puan, apa ada cara untuk menghentikan Palingkasala?" tanya Rusli memelas. Pak Tani menghela nafas pelan, menatap mata Rusli iba. "Tidak ada cara lain, Nak. Kau harus memasuki dunia mereka," jelas Pak Tani.
Aku akan melakukan apapun, Puang, bahkan meski mempertaruhkan nyawaku sekalipun. Sesuai arahan Pak Tani, Rusli sengaja memancing Palingkasala datang kembali ke kebunnya dengan makanan dan asap. Sebelumnya Pak Tani menjelaskan beberapa hal kepada Rusli, termasuk ia tidak perlu takut jika mereka mengacungkan parang lagi. Mereka tidak akan bisa menyentuh Rusli secara langsung. Mereka hanya akan membawa Rusli ke dunia mereka, entah karena kesalahan apa yang telah ia lakukan. Pak Tani mengaku tak bisa membantu banyak karena ia tidak bisa memasuki dunia gaib. Tubuhnya beraroma busuk setelah sering membunuh binatang. Saat asap membumbung tinggi, suara gemuruh datang dari arah ujung patok lagi. Kali ini, Palingkasala yang datang hanya 2 orang dengan parang panjang di tangan mereka. Kedua tangan dan kaki Rusli diikat kuat dengan rantai. Rusli dibawa melewati celah batu di antara pohon jati besar di pinggiran hutan. Mulut Rusli membulat. Tempat apa ini sebenarnya? Ia menatap harap kedua orang di sampingnya, tapi mereka berdua diam saja dan menatapnya tajam. Pemandangan di depan mata membuat bola matanya hampir keluar. Negeri di depannya terbentang luas. Gedung-gedung tinggi menghiasi seisi kota. Wah, keren. Lagi-lagi ia tak bisa berhenti memuji melihat banyak barang-barang canggih sepanjang jalan. 2 orang Palingkasala tadi menyeretnya naik ke atas kereta berukuran kecil yang tembus pandang. Semua warga kota menatap aneh setiap kali melihat Rusli. Setelah beberapa menit, mereka berhenti di gedung yang paling tinggi dan paling bercahaya di antara bangunan lainnya. Rusli dikawal masuk ke tengah ruangan. Matanya memperhatikan semua makhluk yang ada di dalam ruangan itu. Ternyata mereka jauh lebih modis dibandingkan orang-orang di kampung. Pikirnya menatap seorang wanita yang sangat cantik. Di hadapan Rusli berdiri makhluk yang sangat tinggi dan besar, tapi wujudnya masih seperti Palingkasala yang lain. Rusli mendongak ke atas menatapnya. Dalam hati ia yakin kalau makhluk itu pasti pemimpin negeri ini. Jadi ini manusia itu. Selamat datang di Kaswara. Suaranya bergema membuat gendang telinga Rusli hampir meledak. Palingkasala yang membawa Rusli langsung melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Rusli lalu dipersilahkan duduk. Rusli yang merasa tubuhnya tak nyaman langsung dipersilahkan duduk. Wanita cantik yang dilihatnya tadi langsung mendekat. Di tangannya ia membawa cangkir putih berisi minuman. Kasihan sekali, minumlah ini sedikit. Wanita itu membelai lembut pipi Rusli. Rusli menggeleng cepat. Tidak, aku tidak butuh apa-apa. Pergi kau, aku tidak mengenalmu. Rusli terus menghindar. Namun rasa haus di tenggorokannya seperti akan membakarnya. Wanita itu melirik ke arah pemimpin mereka. Keduanya bertukar pandang. Aku Arumi, bukankah kita sudah kenal sekarang? Ayolah, jangan keras kepala lagi. Air ini bisa mengobati rasa hausmu itu. Aku tidak butuh. Rusli menepis tangan wanita itu, membuat cangkir dipegangnya terjatuh. Cangkir yang terjatuh langsung mengeluarkan aroma harum seperti aroma durian. Sebagai penyuka durian, Rusli langsung tergoda. Arumi tersenyum tipis. Aku masih punya banyak. Bukankah kau penasaran dengan rasanya? Rusli terdiam begitu Arumi menyodorkan cangkir baru yang masih terisi penuh. Rusli menjauhkan wajahnya, tapi Arumi yang sudah kehabisan kesabaran langsung menarik Rusli dan menempelkan ujung cangkir itu ke bibir Rusli. Mata Rusli berbinar. Ia menarik cangkir itu dari tangan Arumi dan meneguknya sampai habis. Begitu rasa haus Rusli terpuaskan, pemimpin negeri Kaswara yang dipanggil Toling itu menceritakan kisah sepasang suami istri yang sangat serakah. 5 tahun lalu, ada sepasang suami istri datang kepadaku. Suaminya sakit parah saat itu, dan istrinya juga hanya wanita lemah.
Mereka memohon kesembuhan, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Jadi mereka meminta bantuan orang-orangku untuk membantu mereka mengurus kebun luas yang katanya dibelikan anak sematawayang mereka. Tobing terkekeh mengenangnya. Ia menatap Rusli, lalu melanjutkan ceritanya. Kau tahu, mereka bahkan merelakan umur yang tersisa hanya untuk merusak janji darah, menukar dengan janji pada kami para palingka salah ini. Sejak saat itu, panen di kebun mereka melimpah dan mereka tidak pernah kekurangan uang. Sampai akhirnya tugasnya untuk membawakan makanan setiap hari untuk palingka salah yang aku utus ia langgar. Dalam sesaat, uangnya yang banyak itu ia habiskan untuk pengobatan suaminya. Rusli menatapnya heran. Kenapa kau harus ceritakan ini padaku? Tobing tertawa memekik telinga. Karena ini kisah ayah dan ibumu. Kau memang dasar anak tidak berbakti. Padahal orang tuamu juga menyimpan banyak uang untukmu agar kau tidak perlu bekerja keras. Rusli refleks, berdiri dari kursi yang ia duduki. Apa maksudmu? Suara Rusli meninggi. Orang tuamu sebentar lagi akan mati karena sudah mempertaruhkan umur mereka. Tubuh Rusli terasa lemas mendengar fakta yang ia dengar hari ini. Pantas saja, palingka salah itu marah. Awalnya mereka memberi kesempatan. Mungkin Mariyati akan memperbaiki janjinya dengan digantikan oleh anaknya. Tapi ternyata sama saja. Ia tidak rutin memberikan mereka makan. Juga Rusli yang malah menceritakan keberadaan mereka kepada orang lain, termasuk melanggar setali janji yang pernah disanggupi ayah dan ibunya. Tidak. Rusli menggeleng keras. Sementara itu, di desa Biringbone, Mariyati kini duduk di tengah-tengah warga lain di balai desa. Pak Dusun Arpin mengumpulkan mereka untuk mengadakan parapak musyawarah mendadak. Ia memukul lantai kayu dengan keras. Teror palingka salah tidak bisa kita diamkan saja. Ucapnya meninggikan suara karena ia juga salah satu petani yang kebunnya berdampak. Kehadiran palingka salah ini pasti karena Rusli, tambah yang lain. Benar, semenjak anak Mariyati pulang, desa kita jadi tidak aman begini. Kau harus mencari cara menghentikan palingka salah itu, Mariyati. Kalau tidak, anakmu korbankan saja. Jelas warga sependapat. Udin dan Dedi yang juga hadir di tempat itu tak berani bicara ditahan istri masing-masing. Warga mulai mencari keberadaan Rusli. Saat ibu Udin menyadari Rusli tidak ada di sana, sebagian warga langsung mencari Rusli ke rumahnya, tapi tidak ada. Rusli tak juga ditemukan dimanapun. Mariyati yang mendengar itu awalnya bernafas lega karena takut Rusli akan dipukuli warga. Tapi saat ia langsung cemas mengingat nasi basi kemarin, ia mulai panik. Jangan-jangan Mariyati berlari meninggalkan semua warga yang menatapnya. Mariyati ternyata berlari pulang ke rumah. Pak! Mariyati memanggil suaminya. Pak! Kaki Mariyati lemas. Begitu melihat suaminya sudah meninggal, matanya masih melotot dan lidahnya keluar. Mariyati menangis jadi-jadinya. Warga yang awalnya marah tetap membantu Mariyati mengurus jenazah suaminya. Seseorang warga yang saat itu membahas Rusli langsung membuat Mariyati berdiri dan histeris. Aku yang menyebabkan palingka salah muncul lagi, bukan anakku. Mariyati jatuh terduduk. Ia menangis terisak dan menjelaskan semua yang terjadi. Warga yang mendengar sama sekali tak menyangka. Pak Samsudin yang juga hadir di rumah Mariyati menghela nafas pelan. Sesederhana apapun, janji adalah janji, pasti ada balasannya. Tapi kalau sudah bersekutu dengan iblis, pasti balasannya jauh berkali-kali lipat. Warga yang mendengar manggut-manggut setuju.
Sementara di Kasuara, Rusli memaksa ingin pergi dari tempat ini. "Minggir!" Ia mendorong beberapa Palingkasala yang berusaha menahannya. "Kau tidak akan bisa sepenuhnya kembali." Tobing tertawa keras lagi. "Apa maksudmu?" Rusli menoleh pelan, melihat para Palingkasala yang tersenyum. Ia berusaha memuntahkan minuman tadi, tapi percuma. Padahal Pak Tani sudah mengingatkannya, jangan pernah minum atau makanan apapun dari dalam alam Kasuara ini. Sial, Rusli menyalahkan dirinya sendiri. "Kau selamanya akan menjadi budakku," ungkap Tobing penuh kemenangan. Wajah Rusli yang awalnya lemas malah berubah. Ia terkekeh pelan, membuat Tobing menatapnya penuh tanya. Begitu juga Arumi dan para Palingkasala yang ada di tempat itu. "Kau pikir hanya bangsa kalian yang pintar? Manusia juga punya akal." Rusli mengeluarkan sisa garam hitam dari sakunya, lalu menghamburkannya ke udara. Garam hitam itu sudah dibacakan syara' ajian oleh Pak Tani. "Tanpa kalian sadari, semenjak aku di depan pintu masuk negeri kalian, aku sudah menabur ini sampai pusat kota." Rusli melirik kedua Palingkasala yang mengantarnya tadi. "Aku harus berterima kasih pada mereka yang sudah mengajakku berkeliling." Keluarkan dia cepat!" perintah Tobing mengamuk. Garam syarak Pak Tani melemahkan negeri mereka dan bisa membuat bangsa gaib lain bisa menghancurkan negeri yang sudah susah payah mereka bangun selama ini. Keesokan harinya, Dedi yang hendak mengambil sekop di kebunnya melihat Rusli yang duduk linglung di pinggir jalan. Mulutnya terus berbusa dan berkata ngelantur. Meski berhasil keluar dari Kasuara, tapi ia sudah mengkonsumsi sesuatu yang mengambil kewarasan Rusli. Saat Dedi membawa Rusli ke rumahnya, jenazah ayah Rusli yang meninggal malam tadi masih belum dikuburkan. Rusli yang bersikap aneh hanya terus menatap wajah ayahnya dan bertepuk-tepuk tangan. Mariati pingsan melihat kondisi anaknya seperti itu. Kembalinya Rusli hari itu dan meninggalnya ayah Rusli. Sekarang desa Biringbone sudah aman lagi. Tapi Rusli kehilangan kewarasannya. Tersisa Mariati yang harus menjaga anaknya dan mengurus kebunnya. Warga yang masih cemas pada kedatangan Palingkasala, setiap panen akan meletakkan makanan kesukaan Palingkasala, yaitu ikan goreng, bakwan jagung, dan buah kelor di 4 penjuru kebun mereka, sembari berkata, "Salama ki Palingkasala, salama ki," yang artinya selamatlah orang-orang yang tersesat. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Misteri Palingkasala Desa Biringbone yang ditulis oleh Phoenix Clark. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah support Fakta Sejarah sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.